Hari H pembuatan, gelas A berisi air biasa, gelas B berisi air panas, gelas C berisi larutan asam cuka 25%, gelas D berisi larutan garam 25%, gelas E kosong, gelas F juga kosong, tapi ditutupi oleh plastik dan diikat dengan karet gelang. Setiap gelas telah terisi satu buah paku. Kita akan mengamati perubahan paku ini selama 7 hari ke depan. Di H+1 setelah pembuatan, semua paku masih terlihat sama, kecuali paku yang ada di gelas nomor C, yaitu adalah paku yang terendam di larutan cuka. H+2 setelah pembuatan, paku di masing-masing gelas masih sama, kecuali paku yang ada di gelas C, yaitu yang terendam oleh larutan asam cuka 25%. Warna air berubah menjadi agak keruh dan karatnya menjadi semakin banyak. Di hari +3 atau 4 setelah pembuatan, masih sama di setiap paku di masing-masing gelas, kecuali paku yang terendam oleh larutan asam cuka. Airnya berubah menjadi semakin kuning, semakin kecoklatan. Di hari kelima, paku di masing-masing gelas masih sama, kecuali yang terlihat perubahan sangat terlihat itu di larutan asam cuka. Warna berubah menjadi semakin coklat. Hari ke-6 masih sama, yang di paku yang terendam di larutan cuka terlihat lebih coklat dan cenderung warna merah. Di hari ke-7, kita lihat paku di masing-masing larutan. Paku yang direndam oleh larutan asam cuka terdapat banyak karat dan warna berubah menjadi semakin merah. Dan di larutan D, air mulai keruh dan paku mulai berkarat. Halo, perkenalkan, nama saya Gregos Marcelinus. Saya dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang praktikum faktor-faktor yang mengaruhi perkaratan besi. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada soal. Soal nomor 1, pada gelas mana paku berkarat? Jadi berdasarkan praktikum yang saya lakukan, paku yang berkarat terdapat pada gelas A, gelas B, gelas C, dan juga gelas D, yang mana gelas A berisi air biasa, gelas B berisi air panas, gelas C berisi larutan asam cuka, dan gelas D berisi larutan garam. Soal nomor 2, pada gelas mana paku belum berkarat? Paku yang belum berkarat terdapat pada gelas E dan juga gelas F, yang mana gelas E kosong dan gelas F juga kosong, tapi tertutup oleh plastik dan diikat dengan karet gelang. Soal nomor 3, pada gelas mana paku paling cepat berkarat? Paku yang paling cepat berkarat terdapat pada gelas C yang terendam oleh larutan asam cuka. Soal nomor 4, pada gelas mana paku paling lambat berkarat? Paku yang paling lambat berkarat terdapat pada gelas A, yaitu paku yang terendam oleh air biasa. Nomor 5, berikan kesimpulan faktor apa saja yang mengaruhi perkaratan besi. Proses korosi pada besi atau perkaratan terjadi akibat proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode. Sebagaimana oksidasi besi yang terjadi, Fe
menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi, yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut daerah anode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi pada besi yang pertama adalah konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlalu tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Yang kedua adalah pH. Pada suasana yang lebih asam atau dengan pH di bawah 7, reaksi korosi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam akan lebih spontan, yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Sekian kesimpulan dan jawaban saya dari soal-soal yang terdapat pada LKS praktikum, faktor-faktor yang mengaruhi perkaratan pada besi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.